Oke, kembali lagi ke bagian kedua, yaitu ini sebenarnya kalau di tes TOEFL atau EPT ini adalah bagian ketiga, gitu ya. Di bagian ketiga adalah reading. Nah, di tes sebenarnya kalian akan dihadapkan oleh 50 soal reading skill. Nah, mari kita simak. Oke. Apa yang akan kita pelajari yaitu tentang terkait dengan main idea, implied detail question. Sebenarnya di dalam pertanyaan reading comprehension itu ada 6 jenis. Cuman kali ini saya akan menyampaikan 2 saja. Karena kalau 6 itu waktunya sangat panjang durasi penjelasannya begitu ya. Nah, untuk main idea dan implied detail question akan difokuskan pada slide berikut ini. Nah, untuk main idea, kita mesti mengenal terlebih dahulu beberapa pertanyaan di dalam tes reading yang menanyakan tentang main idea. Yang pertama, ini ada contohnya what is main idea, begitu ya. Jadi ada pertanyaan yang menanyakan ide pokok secara eksplisit atau secara jelas gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga soal TOEFL atau EPT itu menanyakan main idea dengan menanyakan what the passage discuss atau what the paragraph discuss gitu. Kemudian terkadang juga ada juga yang menanyakan what is the topic about gitu ya. Atau what does the passage concern about. Nah, itu beberapa contoh dari pertanyaan yang terkait dengan ide pokok. Nah, seperti yang pernah dipelajari sebelum-sebelumnya bahwa ide pokok di dalam sebuah paragraf, misalnya ini baris-baris tulisan, paragraf 1 dan 2, biasanya ide pokok itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Gitu ya. Baik, itu bisa di awal atau di akhir paragraf. Perlu diingat ya. Nah, kalau misalnya menanyakan secara keseluruhan paragraf 1 dan 2, nah kita bisa mengecek masing-masing dari paragraf pertama. Gitu ya. Jadi misalnya yang ditanyakan itu ide pokok dari paragraf 1 dan 2. Sebaiknya kita mengecek ini awal kalimat dari masing-masing paragraf. Kalau memang bukan di situ berarti ya kita cek di bagian lain. Itu di akhir gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan latihan agar semakin paham dengan apa yang barusan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang ide pokok. Di sini sudah kita lihat ada 3 soal 1, 2, dan 3 yang diambil yang menanyakan tentang ide pokok. Semua pertanyaan ini menanyakan ide pokok, kita bisa lihat dari ini yang saya tampilkan tadi, kata kuncinya the main idea, terus kemudian discuss, kemudian topik. Nah, berarti 3 soal ini menanyakan ide pokok. Jadi, kalau kalian menemukan soal, terutama soal reading, pertama identifikasi dulu apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, kalau sudah kita identifikasi seperti ini, berarti yang kita tuju adalah ide pokok. Dengan begitu, kita akan lebih menghemat waktu ketimbang membaca teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir, baru kemudian mencari atau membaca pertanyaan. Semacam itu ya. Nah,
Untuk soal nomor 1, the main idea of this passage. Nah, ini ada kita lihat misalnya nih, di kalimat pertama, mountains are geological formations that do not always grow slowly and imperceptibly. Nah, dari sini kita bisa melihat pilihan-pilihannya. Nah, kan? Ini di A itu katanya grow slowly, padahal do not always. Berarti jangan pilih A ya. Kemudian yang B, mountains are geological formations. Mountains are geological formations. Iya, ini sesuai dengan apa yang ada di paragraf, tapi ini masih secara umum, gitu kan? Masih terlalu umum. Jadi kita simpan dulu, bisa jadi ini jawabannya. Nah, terus yang C, mountains sometimes grow very quickly. Grow very quickly. Nah, katanya di sini ada kuncinya, do not always grow slowly and imperceptibly. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Jadi kita udah simpan B dan C. Yang D, a mountain once grew in a cornfield. Sedangkan tentang cornfield itu ada di paragraf 2, merupakan contoh ya. Contoh dari apa yang dipaparkan dari paragraf pertama gitu ya. Ini penjelas dari paragraf pertama. Jadi ini betul tapi masih contoh. Untuk lebih mendekati dengan apa yang dinyatakan, itu kita bisa memilih C. Lanjut di nomor 2. Di nomor 2 itu ada pertanyaan discuss dan dia spesifik di paragraf 2 gitu ya. Jadi kita spesifik di paragraf ini saja. Nggak perlu membaca yang lain. Nah, yang ini katanya a normal day in 1943. Ini pada tanggal sekian, ini katanya muncullah lava dan bertanda bahwa gunung baru terlahir gitu ya. Nah, ini berarti kalau yang ini masih terlalu umum ya. Jadi jangan dipilih yang A. Yang B itu how volcano destroy the mountain. Ini nggak ada informasinya kayaknya di sini ya. Oke, volcano destroy the mountain nggak ada di sini. Jadi jangan dipilih. Yang C, the main geographical features of Mexico. Apakah ini menjelaskan tentang Meksiko secara keseluruhan? Geografisnya nggak ada ya, nggak ada informasinya. Yang D, what happened to a mountain in one day? Apa yang terjadi dengan gunung di satu hari? Nah, ini satu hari khusus, dan ini terkait dengan sebuah gunung, dan ternyata gunungnya baru lahir gitu ya. Jadi kita pilih yang D. Nomor 3 masih terkait dengan ide pokok, bisa kita cek ini ide pokok ya. The topic of third paragraph. Nah, dia fokusnya cuma di paragraf 3. Enggak ke paragraf yang lain. Nah, kita lihat ya. Yang A, rapid growth in the first year of life. Nah, pertumbuhan yang cepat di tahun pertama kehidupan. Kehidupan siapa? Ini masih terlalu umum ya. Padahal di sini sudah jelas the growth of mountain was extremely rapid and noticeably throughout the first year. Ya, ini pertumbuhan dari sebuah gunung, bukan hidup siapa gitu ya, masih terlalu umum. Apakah manusia, hewan, tumbuhan, dan ternyata padahal di sini membahasnya gunung. Kemudian pilihan B, the rapid growth of one mountain in its first 12 months. Nah, ini sudah mendekati betul ya. Kita lihat satu gunung di
12 bulan pertama. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan pertama. Jadi kita simpan dulu. Oke. Yang A tadi salah, yang B betul, yang C, the height of the tallest mountains in the world. Apakah ada cerita tentang gunung tertinggi di paragraf 3? Nggak ada ya, jadi nggak usah dipilih. The amount of lava flow from a volcano in Mexico. Nah, ini nggak ada informasi berapa jumlah lava yang dihasilkan. Jadi nggak perlu pilih yang D. Jadi jawaban nomor 3 adalah B, gitu ya. Nah, 12 months, the first 12 months of the mountain life ini ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, di bagian ini kita membicarakan tentang implied detail questions. Nah, biasanya untuk soal reading itu ada pertanyaan yang menanyakan informasi detail, tapi kita harus mengambil secara tidak tersurat atau eksplisit, begitu ya. Tertulis apa, tapi kita mesti mengambil kesimpulan dari tulisan itu, barulah kita bisa menjawab apa yang ditanyakan. Nah, biasanya jenis-jenis pertanyaan untuk implied detail questions itu seperti implied atau inferred, gitu ya. Nah, kita bisa mulai dengan melihat contoh berikut ini. Nah, ini sebuah teks isinya 3 paragraf, di mana yang ditanyakan ada 3, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ini kita lihat ada implied, terus likely contains, gitu ya. Ini inferred. Nah, ini adalah bagian dari pertanyaan terkait dengan what the implied information in the text, gitu. Oke, kita langsung ke nomor 1. Di nomor 1 ini ada it is implied in the passage that the Magellanic Clouds cannot be seen with the naked eye. Nah, ini informasi ini ternyata ada di paragraf 1. Nah, ini ya, ada naked eye. Gitu ya. Nah, katanya awan Magellan ini ada di bisa terlihat dengan mata telanjang, gitu ya, atau tanpa alat bantu. Nah, ini pilihannya ada from Earth, Equator, Northern Hemisphere, atau Southern Hemisphere. Nah, kita lihat di sini. Di sini naked eye from the equator or from the southern hemisphere. Berarti yang bisa melihat adalah ini dan ini. Dari bumi ini terlalu umum ya, jadi nggak usah dipilih. Nah, terus tapi yang ditanyakan adalah cannot be seen, tidak bisa dilihat. Berarti yang tidak bisa melihat itu adalah pilihan yang C, karena ini northern gitu ya. Kemudian jadi pilihan yang kita pilih adalah C jawabannya, di mana awan Magellan tidak bisa dilihat. Lanjut ke nomor 2, yaitu tentang Milky Way, galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti katanya contains terdapat berapa, gitu ya. Nah, ini pilihannya ada angka-angka dari 100 juta hingga 100 miliar. Nah, di sini kita cek dulu ya. Kita cek, katanya terkait dengan Milky Way. Nah, ini ada Milky Way. Ya. Ini. Nah, the large Magellanic Cloud is about 180,000 light years away and contains about 10 billion stars.
This is about 1/10, 1/10 dari jumlah dari Milky Way, gitu ya. Nah, Magellan punya 10 miliar, gitu kan. Sedangkan 10 miliar ini adalah 1/10 dari galaksi Bima Sakti. Magellan itu ada 10 billion, ini 1/10-nya, berarti galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu tinggal dikalikan 10. Artinya ada 10 kali 10, 10 kali 10 jadinya 100. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 100. Gitu ya. Nah ini namanya juga implied question, berarti ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan atau kita hitung kembali dengan teliti. Itu implied detail question. Nah itu ternyata kita harus berhitung-hitung juga di sini. Jadi harus hati-hati dalam membaca teks. Kemudian di nomor 3 ini, it can be inferred from the passage that the small Magellanic Cloud is. Nah, yang ditanyakan small Magellanic. Small Magellanic itu terdapat di paragraf berapa? Ayo bisa kita lihat bersama-sama. Ternyata Small Magellanic itu ada di paragraf 2. Masih di paragraf 2 ya. Nah, dengan demikian nomor 3 bukan berarti menanyakan paragraf 3. Oleh sebab itu, hati-hati, upayakan membaca soal terlebih dahulu, jangan membaca paragraf. Karena buat apa kita membaca paragraf 3, sedangkan yang ditanyakan adalah paragraf 2, begitu ya. Nah, jadi ini tidak perlu dibaca, yang kita cari adalah Magellanic, Small Magellanic. Nah, Small Magellanic di sini terkait dengan light years semua berarti jarak. Nah, katanya Small Magellanic is about 50,000 light years further away. 50.000 tahun cahaya lebih jauh dari Large Magellanic. Berarti kan ini 50.000 ini bukan jaraknya, tetapi bukan jarak dari bumi, tetapi dia 50.000 tahun lebih jauh dari si Large Magellanic ini. Sedangkan Large Magellanic sendiri jarak dari dia ke bumi itu 180.000 tahun cahaya. Artinya, kalau dihitung jarak dari bumi ke Magellanic, nih, sebagai contoh, ini bumi, ini large, yang ini small. Nah, Earth ke large, itu 180.000. Sedangkan large ke small itu 50.000. Artinya kita totalkan sehingga didapat 230.000. Jawabannya kita bisa lihat bersama-sama ada di pilihan D. Oke. Dengan demikian, saya sekali lagi mengingatkan untuk soal reading comprehension sebaiknya kita membaca soal terlebih dahulu sehingga kita tidak membuang waktu untuk mengerjakan yang tidak ditanyakan. Oke. Nah, kemudian silahkan dicoba latihan. Ada satu teks terdiri dari 2 paragraf dengan 3 pertanyaan, nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini menanyakan kedua hal yang kita pelajari, bahkan yang belum kita pelajari juga nggak apa-apa ya. Ini sebagai latihan juga. Nah, ini silahkan dikerjakan. Oke, jika ada pertanyaan silakan
tanyakan di komentar, atau jika ada soal yang ingin dibahas, boleh menuliskan soalnya di komentar dan akan saya bahas di kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.